Kota Madiun gencarkan kerjasama dengan luar negeri. Inovasi sensor waste bin diterapkan di Kota Pendekar. Antisipasi DBD, Puskesmas Sukosari lakukan pemeriksaan jentik nyamuk. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rian, inilah Madiun This Week selengkapnya. Potensi Kota Madiun untuk lebih mendunia semakin tampak. Hal ini dibuktikan dari kerjasama yang akan terjalin antara Pemkot setempat dengan Inadata Consulting yang bermarkas di Amerika Serikat. Sementara itu, perkembangan Kota Madiun di berbagai sektor makin menarik banyak pihak. Terbaru, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkunjung ke Kota Pendekar untuk studi banding pemanfaatan Chromebook di dunia pendidikan. Kerjasama dengan luar negeri terus digencarkan pemerintah Kota Madiun. Terbaru, ada Inadata Consulting yang bermarkas di Amerika Serikat. Kerjasama terkait peningkatan perekonomian ini tidak hanya dengan pemerintah Kota Madiun, tetapi juga melibatkan sejumlah daerah sekitar. Kota Madiun terpilih sebagai tuan rumah kegiatan sosialisasi kerjasama tersebut. Wali Kota Dr. Maidi mengatakan, Kota Madiun sudah cukup bagus perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, setidaknya ada 20 lebih perwakilan daerah yang hadir, di antaranya dihadiri kepala daerah secara langsung. Kerjasama peningkatan perekonomian ini memang bisa berkembang luas ke berbagai sektor, mulai UMKM, pariwisata, pengembangan SDM, dan lain sebagainya. Daerah-daerah di Jawa Timur memiliki banyak potensi yang mungkin sesuai. Karenanya, kerjasama tersebut penting dan perlu dilakukan. Di Kota Madiun sendiri, bakal lebih menyasar ke produk UMKM. Wali Kota Dr. Maidi menyebut pihak Inadata memilih consulting, memiliki jaringan luas di negeri Paman Sam, termasuk tempat-tempat yang berpotensi untuk menjajakan produk UMKM. Itu bisa menjadi peluang manis jika bisa diwujudkan ke depannya. Ada beberapa yang saya ngadep dari Amerika, kegiatan-kegiatan itu ternyata bagus. Maka hari ini Rob Topping ini dia sering menunjukkan tempat-tempat di Amerika. Jadi untuk UMKM, untuk tenaga kerja, untuk pokoknya tempat-tempat pengembangan kota kecil-kecil itu di sana cukup indah. Makanya saya ikut ke sana, ada beberapa yang saya lakukan di sini yang menarik. Ini yang kita lakukan. Sementara itu, Presiden Inadata Consulting, Elwin Tobing menyebut pihaknya memang konsen dalam peningkatan perekonomian daerah di tanah air. Kerjasama yang dilakukan juga terstruktur, mulai dari perencanaan, aksi, hingga kelanjutan setelahnya. Pihaknya juga tidak ingin kerjasama hanya sekedar tanpa ada target yang dicapai. Seluruh daerah saat ini saya lihat sangat berkeinginan bahwa ada program di mana daerah-daerah bisa belajar dari negara-negara maju. Karena kita nggak perlu lagi menemukan roda kan. Apa yang mereka sudah lakukan, hal yang bagus kita tiru, kita adopsi. Tetapi intinya apapun yang mereka lakukan di luar negeri itu, yang negara-negara maju adalah karena kolaborasi sinergis antar daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Perkembangan pesat Kota Madiun dalam dunia pendidikan terus menarik perhatian banyak pihak. Setelah berhasil mewujudkan sekolah rujukan Google, semakin banyak daerah yang belajar ke Kota Pendekar. Hal ini seperti tampak pada kunjungan kerja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Kota Madiun Selasa 27 Februari. Dalam kunjungan tersebut, mereka mengajak 9 kepala dinas pendidikan kabupaten kota di NTT untuk studi banding ke Kota Madiun terkait pemanfaatan Chromebook dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kota Madiun mengajak para tamu dari NTT
NTT guna mengunjungi sejumlah sekolah rujukan Google, yakni di SMPN 2 Madiun, SMPN 13 Madiun, SMPN 3 Madiun, dan SMPN 1 Madiun. Rombongan diajak melihat langsung proses belajar mengajar di kelas. Para siswa juga mempraktekkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Chromebook. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumulia Hijami, berharap hasil studi banding ini dapat menjadi oleh-oleh berharga dan segera diterapkan di Kota Kupang, juga daerah lainnya di Provinsi NTT. Nah, ternyata memang kami datang ke SMP 1, 2, dan 13, memang kelihatannya memang lebih mudah ya dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dan siswa menggunakan Chromebook ini, lebih menggunakan waktu yang singkat, tetapi siswa mengetahui banyak hal, sehingga ya kami teman-teman dari NTT telah melihat ini, ya kita akan mencoba untuk melakukan komunikasi dengan Pak Bupati dan juga Pak Wali Kota Kupang, sehingga di Kota Kupang kalau bisa ada juga sekolah rujukan Google, sehingga kalau teman-teman dari sekolah antar sekolah di Kota Kupang, misalnya di Manggarai Timur, mereka bisa belajar di sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah rujukan Google itu. Ya, terima kasih. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun, Heni Wisma Rosanawati, mengharapkan apa yang ditampilkan oleh Kota Madiun bisa memberikan manfaat bagi Provinsi NTT, sehingga kedepannya pemanfaatan pendidikan di Indonesia dapat terwujud. Selain itu, Pemkot Madiun melalui Dinas Pendidikan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya melalui peningkatan fasilitas pembelajaran, namun bimbingan dan pelatihan bagi guru agar lebih terampil dalam mengajar. Bangga dan bahagia bisa hadir ke sini, dan mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa berkunjung ke Kota Madiun, di mana mereka bisa, menurut beliau-beliau, belajar banyak di sini. Karena seperti tadi kita sampaikan, sekolah SMP negeri semua sudah menggunakan Chromebook, dan mereka sangat akan mengambil yang baik dari sini untuk bisa diimplementasikan di NTT nanti. Kemudian mereka juga melihat bahwa Kota Madiun luar biasa karena semua sekolah sudah terfasilitasi dengan WiFi juga. Nah, itu yang menjadi mengapa mereka tidak salah ketika memutuskan untuk datang ke Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejalan dengan predikat Smart City yang disandang Kota Pendekar, berbagai inovasi terus dilakukan termasuk pengelolaan sampah di Kota Madiun yang akan lebih efisien dengan dipasangnya sensor waste bin di bagian kontainer sampah. Selain itu, untuk meningkatkan budaya literasi bagi seluruh masyarakat, Pemkot Madiun menggelar sosialisasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Informasi ini sekaligus kami rangkai dengan monitoring dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Madiun. Pengelolaan sampah di Kota Madiun bakal lebih efisien ke depan. Hal itu setelah dipasangnya sensor waste bin di tiap kontainer pengangkut sampah, seperti yang terlihat di TPA Winongo, Selasa 27 Februari 2024. Wali Kota Madiun Dr. Maidi melakukan pengecekan langsung pemasangan sensor di lokasi tersebut. Menurutnya, pemasangan sensor sejalan dengan predikat Smart City yang disandang kota. Sistematikanya, setelah dipasang sensor, nantinya sensor akan mengirim notifikasi kapan seharusnya sampah dari TPS penuh dan kontainer pada jam berapa akan diangkut. Sampah kontainer itu biar efektif, efisien, karena kota kita sudah Smart City, itu kita pasang sensor semua. Jadi kalau sampahnya itu penuh, itu sudah induk bunyi, manggil truk. Titit itu ada di mana, truk harus segera ambil. Jadi tidak boleh overload, sampah sampai tumpah tidak boleh. Sampah kurang banyak diambil, itu kan tidak jelas. Maka dengan ini jelas. Oh, berarti kalau bunyi segera diambil karena biar tidak tumpah, tidak bau. Nah, inilah saya pasangi sensor semua. Jadi setelah kita pasangi sensor semua, truk itu standby di terminalnya masing-masing.
di terminalnya masing-masing. Itu cek, wah ada bunyi di mana itu? Oh di sana, oh sana penuh ambil. Oh sana penuh ambil. Siapa yang bagian sana? Oh truk AI sekian. Berarti AI sekian dipanggil, sawahnya penuh. Jadi artinya ya efisien. Kita efisien, jangan sampai truk keluyuran menghabiskan BBM tapi mengambil sampahnya baru separuh, masih kurang. Ada yang tempat sampai berserakan tidak diambil, tidak boleh. Jadi kota betul-betul sampah yang jadi berkah ini pengelolaannya efisien. Itu yang kita cari. Terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah P3, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Avandi mengatakan, di Kota Madiun saat ini ada 36 TPS. Untuk tahap pertama, ada sekitar 15 kontainer yang dipasangi sensor. Melalui pemasangan sensor ini diharapkan pengelolaan sampah di Kota Madiun lebih terarah dan juga efisien, sehingga tidak akan terjadi penumpukan sampah. Dengan ini kita bisa memetakan kebutuhan Sarpras, menetapkan misi kita, tingkat pelayanannya seperti apa, itu akan menentukan berapa Sarpras yang kita harus butuh. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semangat persatuan, kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS menjadi basis dalam mewujudkan pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya literasi. Di masa kini, perpustakaan memiliki peran aktif dalam menjangkau masyarakat, bukan sekedar ruang untuk menyimpan buku dan koleksi-koleksi masa lampau. Maka dari itu, perlu diberikan sosialisasi agar program bisa diketahui masyarakat luas. Hal itu seperti yang terlihat pada Jumat 1 Maret 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menggelar sosialisasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau TPBIS. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang hadir dalam acara mengapresiasi pihak perpustakaan untuk mengedukasi masyarakat dalam tujuannya untuk peningkatan budaya literasi. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan perlu kesamaan persepsi bahwa pekerja perpustakaan sudah lama meninggalkan pekerjaan teknis yang namanya katalogisasi dan klasifikasi. Wali Kota menambahkan perpustakaan bertransformasi menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berlatih secara kontekstual, berlatih keterampilan, dan berbagi pengalaman. Melalui TPBIS diharapkan mampu mengurangi kemiskinan masyarakat marginal melalui pendayagunaan perpustakaan umum di daerah di Indonesia. Kedepan, para penerima manfaat mendapatkan pelatihan yang meningkatkan keterampilan mereka, serta kegiatan promosional seperti penyuluhan, sosialisasi, wisata literasi, dan storytelling. Perpustakaan itu pintu ilmu pengetahuan, maka pintu harus dibuka lebar, isinya harus berkualitas. Jadi isi orang itu semakin buka pintu perpustakaan, semakin masuk perpustakaan, semakin banyak buku yang dibaca, orang itu akan semakin dunia kuasai. Maka di Madiun harus seperti itu, semuanya harus buka. Maka kegiatan hari ini membuka pintu dunia melalui pintu perpustakaan. Itu yang kita harapkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kota Madiun terbukti cukup baik, bahkan mampu bersaing di level nasional. Hal itu mengemuka berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 13 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE 2023 pada 11 Januari lalu, indeks Kota Madiun mencapai 4,45 poin dengan predikat memuaskan. Capaian itu mengantarkan Kota Pendekar di urutan ketiga nasional peraih nilai SPBE tertinggi. Nilai tersebut juga telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Madiun. Target indeks SPBE Kota Madiun untuk 2023 hanya sebesar 2,87 poin. Tak hanya itu, capaian 4,45 poin tersebut jika dibandingkan dengan hasil pemerintah daerah lain, Kota Madiun berada di urutan ketiga dari kota dan kabupaten se-Indonesia. Indeks Kota Madiun hanya kalah dari Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya di urutan pertama dan kedua. Meski begitu, bukan lantas berpuas diri. Sebaliknya, monitoring evaluasi serta strategi SPBE ke depan pun dilakukan. Monef yang berlangsung di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun tersebut juga dipimpin langsung Wali Kota Madiun Dr. Maidi, Selasa 27 Februari 2024.
Wali kota mengapresiasi atas nilai tinggi yang telah diraih, tetapi bukan kemudian berpuas diri. Sebaliknya harus terus dipertahankan atau ditingkatkan, sebab masih ada poin yang belum sempurna. Seperti diketahui, nilai maksimum untuk SPBE adalah 5. Artinya Kota Madiun nyaris mencapai nilai maksimal tersebut. Wali kota berharap apa yang kurang untuk dapat segera dipenuhi. Harapannya ke depan bisa lebih baik lagi. Misalnya pada hari ini saja sudah bertambah untuk penerapan pengelolaan sampah. Ya, bak sampah di Kota Madiun sudah dilengkapi dengan chip khusus. Chip tersebut dapat memberikan tanda jika sampah sudah penuh. Truk pengangkut akan menerima tanda tersebut untuk segera diambil dan diangkut. Hal itu menjadikan pengelolaan sampah lebih efektif dan juga efisien. Nilai kita tingkat nasional ranking 3. Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Madiun hebat ini. Jadi dari 500 sekian Kota kabupaten hebat Kota Madiun. Nah untuk itu mana-mana yang masih ada celah, karena kita nilai kita paling maksimum 5, kita masih 4,45. Ada celah-celah ini kita genjot, jangan sampai turun keselip yang lain. Kita dengan Surabaya selisih 0,05. Jadi ini harus kita genjot. Artinya dengan evaluasi ini, keberhasilan ini dipertahankan, ditingkatkan, mana celah-celah yang harus bisa kita tingkatkan. Sehingga kalau bisa ya kita di nomor 1 nasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun terus menghimbau agar masyarakatnya menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya dengan berolahraga hingga menjaga kebersihan lingkungan. Terlebih, dengan makin ngetrennya kasus DBD saat ini, Puskesmas Sukosari melakukan pemeriksaan jentik nyamuk untuk mengantisipasi perkembangbiakan Aedes aegypti. Sementara itu, untuk menyiapkan bibit atlet bulu tangkis di Kota Pendekar, Pemkot setempat menggelar kejuaraan bulu tangkis bertajuk Kota Pendekar Cup 2024. Kesehatan mahal harganya, karena itu harus dijaga, salah satunya dengan berolahraga. Untuk itulah Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghimbau masyarakat agar giat berolahraga, yakni melalui senam massal yang berlangsung di Pahlawan Street Center Jumat 1 Maret. Senam massal bersama instruktur senam se-Kota Madiun itu diikuti oleh pegawai di lingkup Pemkot Madiun, siswa SMP hingga masyarakat umum di Kota Pendekar. Dimulai pukul 6 pagi, warga memenuhi sepanjang PSC hingga dilakukan penutupan sementara dari arus lalu lintas. Wali kota berharap melalui kegiatan tersebut bisa memotivasi masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh sehingga tetap produktif dan menghasilkan karya yang optimal. Kita itu biasanya Jumat senam di kantornya masing-masing. Artinya hidup sehat itu tidak boleh ditinggalkan. Kita itu punya segalanya, tapi kalau tidak sehat itu tidak menjadi segalanya. Maka sehat ini, orang yang bahagia itu adalah orang yang sehat. Masyarakat Madiun harus sehat, sehingga apa? Coba sekali-kali memang Pahlawan Street Center ini tempat 6 negara ini kita uji coba untuk senam bersama luar biasa. Dan 15.000 orang datang. Artinya apa? Dengan kondisi ini semangatnya tinggi. Dengan semangat tinggi ini, kalau sehat, sudah. Kalau sehat itu apa saja kan bisa melakukan apa saja. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Reaksi cepat tanggap atas adanya kasus demam berdarah dengue atau DBD di salah satu wilayah di Kota Madiun, Puskesmas Sukosari langsung melakukan pemeriksaan jentik nyamuk yang berada di rumah-rumah warga yang berada di radius dekat penderita temuan DBD. Terlihat pada Rabu 28 Februari, tim dari Puskesmas Sukosari didampingi dengan kader pemantau jentik atau Jumantik melakukan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan di 20 rumah sekitar pasien atau kasus yang ada di Jalan Sendang dan Jalan Seram. Misgi Setiorini, pemegang program DBD dari Puskesmas Sukosari menjelaskan, dengan adanya laporan warga yang terjangkit DBD, pihaknya langsung melihat dan bertindak.
Kemudian, petugas langsung melakukan kunjungan ke rumah pasien tersebut untuk memastikan apakah di rumah atau di sekitar rumah masih ada temuan jentik nyamuk. Lebih lanjut dikatakan, jikalau ada temuan terkait jentik nyamuk, pihaknya meminta kepada pemilik rumah untuk menguras bak mandi sekaligus membuang genangan. Misgi menghimbau kepada warga agar tidak lelah untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Misalnya melakukan kerja bakti setiap minggu. Jangan hanya rumput liar saja yang dibersihkan, namun botol-botol yang tidak terpakai dan dapat menimbulkan sarang nyamuk juga harus dibersihkan. Pagi ini kita karena ada laporan, kemarin itu berdasarkan laporan oleh kader Jumantik, itu ada pasien yang tersangka DBD. Kemudian kita cross check ke Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan itu dapat laporan dari rumah sakit, pasien memang positif DBD. Kemudian dari laporan positifnya dari Dinas Kesehatan, kita langsung PE ke lapangan, ke tempatnya pasien dengan kita menghubungi bu kadernya dulu. Nah, nanti kalau positif ada jentik dan ada tersangka DBD yang lain 1 orang, kemudian ada yang panas lain, misalnya ada laporan sekitarnya gitu ya, Mbak ini anaknya panas, ada 3 orang yang panas, nanti kita usulkan untuk fogging. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kejuaraan olahraga kembali mengemuka di Kota Madiun. Kali ini ada kejuaraan bulu tangkis bertajuk Kota Pendekar Cup 2024. Kegiatan setidaknya diikuti ratusan atlet dari usia pradini hingga dewasa dari Kota Madiun dan sekitar. Kegiatan semakin meriah dengan dibuka Wali Kota Madiun Dr. Maidi di Gor Wilis Selasa 27 Februari 2024. Wali Kota mengatakan dengan hadirnya event-event kejuaraan seperti ini merupakan bagian dari penyiapan atlet-atlet untuk meraih prestasi yang lebih besar ke depannya. Apalagi kegiatan juga terbuka untuk daerah lain, khususnya di Eks-Karisidenan Madiun. Hal itu diharapkan menambah pengalaman bertanding bagi atlet-atlet kota. Tak hanya itu, Wali Kota juga berharap ajang tersebut menjadi sarana evaluasi, sekaligus mengukur kemampuan atlet bulu tangkis Kota Madiun. Wali Kota menambahkan pemerintah akan terus memberikan dukungan, bukan hanya kelengkapan fasilitas, tetapi juga berbagai reward. Seperti gelaran Porprov yang sudah berlangsung 2023 lalu, Pemkot Madiun memberikan hadiah 40 juta rupiah untuk peraih emas, 20 juta rupiah untuk peraih perak, dan 10 juta rupiah untuk peraih perunggu. Tak hanya itu, mereka yang meneruskan kuliah diberikan beasiswa dan yang masuk dunia kerja bisa mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintah Kota Madiun. Kita mencoba bibit-bibit kota dengan Eks-Karisidenan, itu masih kekurangannya apa? Nah, itulah nanti kita bisa evaluasi. Tapi kalau kita dengan antar kita sendiri, kadang-kadang kita tidak bisa evaluasi. Kalau kita tandingkan keluar, kita bisa evaluasi. Tidak mengukur kekuatan. Ya, mengukur kekuatan PBSI Kota Madiun. Dengan seperti itu, insya Allah nanti PBSI bisa evaluasi curangnya apa, tarung keluar, kita sudah tidak canggung lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Di BPS Kota Madiun sini saja, perkenalkan nama saya Ida. Pemerintahan yang baik tak hanya memikirkan pembangunan fisik daerah dan sumber daya manusia semata. Lebih dari itu, keberlangsungan pengusaha dalam menjalankan usahanya juga harus mendapatkan perhatian. Hal itu sejalan dengan pernyataan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat membuka sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pemilihan KBLI kegiatan berusaha di Aston Hotel Madiun, Senin 26 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengatakan bahwa pengusaha harus paham hak dan tanggung jawabnya. Lebih lanjut, Wali Kota tak ingin pengusaha yang ada di kota yang dipimpinnya mati dengan sendirinya.
Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah harus hadir untuk merangkul pengusaha dalam memberikan sosialisasi terkait aturan-aturan terkini. Sebagai informasi, pemilihan KBLI kegiatan berusaha adalah pengklasifikasian aktivitas atau kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk atau output, baik berupa barang maupun jasa yang berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Ya, jadi pengusaha memang hak dan tanggung jawab tidak boleh ditinggalkan. Kalau dia itu punya hak usaha, maju dan sebagainya, tapi perizinan yang sifatnya usaha yang berkelanjutan itu tidak boleh, itu tidak diindahkan. Mulai dari bagaimana andal lingkungannya, bagaimana andal lalinnya. Walaupun OSS itu keluar, tapi harus ada kajian-kajian yang sifatnya ke depan semakin lebih sukses. Tidak boleh ke depan itu justru pengusaha itu mati dengan sendirinya, tidak boleh. Jadi pemerintah hadir itu bagaimana cara melindunginya ke depan harus bikin sukses. Jangan sampai ke depan tidak sukses. Yang kita lakukan itu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali menggelar sosialisasi keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Kali ini sasaran sosialisasi merupakan Ketua dan Sekretaris TPPKK Kelurahan se-Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di gedung GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun itu dibuka oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Menurut Wali Kota, penipuan di dunia maya bisa menyasar siapa saja. Modusnya pun beragam. Jika tidak berhati-hati, maka sasaran akan dengan mudah dikelabui, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak sasaran, seperti data diri tersebar hingga kerugian dalam bentuk material. Jika menjadi sasaran penipuan, menurut Wali Kota, masyarakat tidak perlu panik. Segera periksa kebenarannya dan jangan mudah memberikan apa yang diminta oleh penipu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Madiun akan segera meluncurkan inovasi baru, yakni pelayanan elektronik untuk semakin memudahkan masyarakat. Peluncuran inovasi terbaru itu akan berlangsung pada Kamis 29 Februari 2024. Untuk itu, perwakilan BPN menggelar audiensi dengan Wali Kota Madiun Dr. Maidi dengan tujuan mengundang orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut sebagai narasumber. Pertemuan antara Wali Kota bersama perwakilan BPN berlangsung di halaman tengah Balai Kota Madiun, Selasa 27 Februari 2024. Dalam pertemuan itu, Wali Kota pun mengapresiasi langkah BPN untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, pemerintah hadir memang untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Karenanya, Pemkot Madiun juga terus berupaya menciptakan inovasi dan menyempurnakan pelayanan agar masyarakat bisa hidup dengan lebih nyaman. Wali Kota pun berharap kegiatan yang akan dilaksanakan BPN dapat berjalan lancar. Semoga bisa terus bersinergi dengan Pemkot Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tandasnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bersama menyiapkan dan mensukseskan Indonesia. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan, tenaga kependidikan harus bekerja dengan terarah. Hal itu seperti yang disampaikan saat membuka workshop bagi tenaga pendidik di Geraha Mangga, Jalan Mangga, Selasa 27 Februari. Menurut Wali Kota, saat ini pendidikan di Kota Madiun sudah maju dan berbasis IT. Maka harus dilanjutkan oleh seluruh komponen sekolah dan juga saling bersinergi untuk bisa mewujudkan kemajuan dalam pendidikan. Dari kondisi ini, Wali Kota berharap tenaga kependidikan mampu melanjutkan program yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Madiun guna memajukan pendidikan di Kota Pendekar. Kerja pokoknya kerja, tapi di kota ini kerja harus terarah, karena sekolah ada laptop, ada apa, dia harus juga menjaga. Dan tempat-tempat seperti itu harus ready, harus bersih. Dan banyaknya IT, tenaga-tenaga teknis itu juga harus bisa mengamankan IT. Kalau tidak, dia juga harus belajar IT. Jadi jangan sampai bahwa sekolah yang dideklarasikan IT dan sebagainya, ada tenaga teknis yang tidak tahu sama sekali. Jadi semuanya program kegiatan dia mungkin sudah pakai IT semuanya.
Kalau tidak bisa belajar pelan-pelan. Dari kondisi ini bahwa maju bersama itu program itu bukan programnya guru, bukan hanya programnya anak, tapi program sekolah itu semua tubuh sekolah harus bisa semuanya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Perkara kantor perhutani di Jalan Krimakaya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan standar pelayanan perizinan yang adil, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Madiun menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Manilkara Perhutani Madiun, Rabu 28 Februari 2024. Adapun kegiatan dihadiri oleh beragam elemen masyarakat dari unsur akademisi, pelaku usaha, perwakilan organisasi profesi, dan perwakilan media massa. Kepala DPM PTSP Kota Madiun, Ruli Dwi Ratnawati, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPM PTSP Kota Madiun, Endang Purnamawati Puspitaning Tias, menuturkan bahwa FKP bertujuan untuk menampung aspirasi elemen masyarakat agar standar pelayanan dan prosedur dalam melaksanakan pelayanan perizinan di DPM PTSP dapat berjalan dengan optimal, baik pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Adapun sejumlah manfaat dari FKP pelayanan perizinan antara lain meningkatkan kepastian dan kecepatan proses perizinan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan, meningkatkan kepercayaan investor, serta meningkatkan daya saing daerah. Total ada 51 standar pelayanan perizinan yang dibahas dalam FKP kali ini, termasuk komponen penting dalam setiap pelayanan perizinan. Di antaranya syarat pengajuan izin, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan yang didapat masyarakat, hingga penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Ini hasilnya nanti kita perbaiki atas usul-usulnya tadi, kemudian dijadikan SK yang menandatangani Kepala DPM PTSP. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. 1, 2, 3. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Madiun resmi memiliki layanan elektronik. Layanan elektronik tersebut diluncurkan Kamis 29 Februari. Seremonial peluncuran layanan berlangsung di Sun Hotel Kota Madiun, dihadiri sejumlah pejabat tak terkecuali Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto yang mewakili Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPN Kota Madiun yang telah meluncurkan layanan elektronik, apalagi BPN Kota Madiun yang pertama di Jawa Timur. BPN Kota Madiun menjadi yang pertama karena dinilai yang paling siap mulai dari sarana dan prasarana hingga dalam pengadministrasian data. Sebab pelayanan sekarang bisa semakin lebih mudah. Bisa dicek secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Sertifikat tanah bisa diakses dalam aplikasi. Masyarakat pun juga bisa mengecek secara mandiri. Sertifikat saat ini bukan lagi berbentuk buku, namun satu lembar seperti surat berharga lainnya. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kanit BPN Provinsi Jawa Timur, Yones Harrison Petan, menyebut ada banyak manfaat dari layanan elektronik tersebut. Selain lebih efisien dan kemudahan pengurusannya, juga manfaat keamanan. Dengan hadirnya layanan elektronik, semakin mempersulit mafia tanah untuk beraksi. Tadi sudah disampaikan bahwa peluncuran layanan elektronik ini untuk mempermudah ya pelayanan pada masyarakat dan juga untuk mencegah terjadinya masuknya mafia tanah dalam pelayanan kita. Dan juga dengan adanya layanan elektronik ini juga mempermudah juga bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai layanan pertanahan melalui Sentuh Tanahku. Dan juga semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan nanti akan mudah dipantau, juga dilihat. Karena semua sekarang transparan. Dan sekarang eranya era transparansi ya. Jadi semua kegiatan kita nanti dengan layanan elektronik ini akan Bapak Ibu, baik media maupun masyarakat akan lebih mudah memantau semua kinerja kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Menanam tanaman metode hidroponik
Tonton terus Madiun This Week. Saya Rian bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.